World Hypertension Day 2025 dengan tema Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, and Live Longer. Saya Dr. Titi, selaku moderator pada acara ini, akan terlebih dahulu membacakan susunan acara pada hari ini. Pembukaan oleh Ketua Pokja Hipertensi, Dr. Artaria Cempakasari, SPPD KGH. Beliau mewakili Ketua Umum PB Pernefri, Dr. Pringgodipdo Nugroho, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Pembicara pertama akan berbicara mengenai deteksi dan diagnosis hipertensi lebih cepat lebih baik oleh Dr. Artaria Cempakasari, SPPD KGH, dan akan dilanjutkan oleh pembicara kedua, Dr. Zuhair Ali, SPPD KGH, yang akan berbicara mengenai pengelolaan hipertensi yang komprehensif dalam praktek sehari-hari. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi selama kurang lebih 20 menit. Dihimbau kepada seluruh peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh menulis pada kolom Q&A dan akan saya bacakan pada sesi diskusi berdasarkan urutan pertanyaan yang masuk pada kolom Q&A. Dan untuk informasi terkait dengan pelataran sehat, dapat dimulai pembelajaran dari tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan 24 Juni 2025 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Lewat dari tanggal tersebut tidak dapat diperpanjang lagi. Sehubungan dengan jumlah peminat acara yang sangat melebihi kuota peserta, sehingga hanya 500 peserta pertama yang join webinar pada hari ini yang akan mendapatkan SKP Kemenkes. Dan untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat PB Pernefri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Artaria untuk pembukaan dan dilanjutkan dengan sesi yang pertama. Silakan Dr. Artaria. Terima kasih Dr. Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang kali hari ini saya mewakili Ketua PB Pernefri Dr. Pringgodipdo yang sedang berhalangan. Jadi saya sebagai Ketua Pokja Hipertensi, di mana kita setiap tahunnya memperingati Hari World Hypertension Day yang jatuh pada 17 Mei 2025. Jadi dengan tema Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer. Artinya bahwa justru ketepatan kita dalam membuat diagnosis tekanan darah atau hipertensi itu titik awal dari nanti tata laksana dan pengelolaan hipertensi. Jadi Pokja Hipertensi yang ternaung di Perhimpunan Nefrologi Indonesia di bawah PAPDI telah melakukan beberapa kegiatan pada saat Hari Hipertensi Dunia ini, yaitu ada untuk masyarakat awam melalui IG Pernefri. Kemudian kita juga membuat suatu slide-slide yang bisa digunakan oleh para dokter untuk melakukan edukasi kepada masyarakat atau kepada para dokter sekalian. Jadi sarana ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan kita share mungkin bisa kasus-kasus. Selamat mengikuti webinar ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Titis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ya, Dr. Titis ya. Silakan Dr. Artaria. Saya langsung share. Bentar. Oh, maaf. Ya, ini saya share untuk materi pada kesempatan kali ini, yaitu deteksi dan diagnosis hipertensi lebih cepat, lebih baik. Ya, kenapa harus lebih cepat, lebih baik? Tentu saja karena semakin kita lebih cepat, kita lebih mengetahui kondisi hipertensi mungkin yang ada pada diri kita, sehingga kemungkinan untuk terjadinya hipertensi mediated organ damage bisa kita ketahui lebih awal. Jadi ini adalah tema pada tahun ini. Jadi measure your blood pressure accurately. Dan ini diulang dari tahun lalu 2024 tema ini juga. Jadi sama. Jadi begitu ditekankan bahwa kita
harus membuat suatu pemeriksaan tekanan darah yang akurat. Itu sangat penting untuk kemudian ke belakangnya. Jadi kenapa hipertensi ini sangat penting ya, karena dia the silent killer ya. Jadi bukan hanya masalah tekanan darah yang tinggi saja, jadi bukan masalah angka. Jadi misalnya 200, 180, 140, tetapi kita harus tahu bahwa akibat daripada hipertensi itu begitu berat ya. Jadi kardiovaskuler, cerebrovaskuler, kemudian hipertensi mediated organ damage yang lain ya. Dan masalahnya juga tidak ada gejala yang khas. Kalaupun ada gejala misalnya pasien itu sering kepala saya kok berat dan sebagainya, ya itu mungkin kebetulan pada orang tersebut. Tetapi kepala yang berat, pusing, sakit kepala itu bukan merupakan gejala yang khas dari hipertensi. Jadi ini menjadi hipertensi menjadi masalah kesehatan yang utama ya di seluruh dunia juga demikian, bukan hanya di Indonesia saja. Eh, Mengikuti acara Hypertension Day, World Hypertension Day itu biasanya diikuti dengan ada program May Measurement Month ya, di mana ditawarkan kepada negara-negara yang ingin mengikuti ini ya, acara ini, di mana nanti kita mencari peserta yang diperiksa tekanan darahnya, kemudian untuk dilaporkan dan di seluruh dunia. Jadi Indonesia mungkin seperti apa. Pada tahun 2017 kita pernah mengikuti program May Measurement Month, di mana didapatkan 34,5% dari subjek yang diperiksa itu menderita hipertensi. Jadi banyak ya. Kemudian dari kelompok yang telah mendapatkan antihipertensi ini 62,8%-nya itu tidak mencapai target tekanan darahnya. Dan dari Riskesdas tahun 2013 hingga 2018 dilaporkan bahwa terdapat peningkatan ya dari 25,8 menjadi 34,1% populasi usia dewasa ini memiliki tekanan darah yang tinggi. Jadi tekanan darah ini sebagaimana diketahui ada pengukuran ya, tekanan darah sistolik, diastolik. Jadi akurasi pengukuran tekanan darah ini merupakan salah satu faktor kunci dalam diagnosis dan tata laksana hipertensi. Pengukuran tekanan darah di klinik ya. Jadi kalau ada pasien datang ke kita di klinik, di rumah sakit, ya di mana saja pasien itu berobat, itu mempunyai keterbatasan dalam pengukuran karena banyak variasi ya. Seperti pasien lari-lari datang, kemudian diperiksa tekanan darah, pasien baru pulang dari kantor diperiksa tekanan darah, tentu saja itu ada keterbatasan ya, banyak keterbatasan. Sehingga dikembangkan pengukuran tekanan darah di luar klinik ya seperti ambulatory blood pressure monitoring dan home blood pressure monitoring. Ini saat ini telah direkomendasikan dalam banyak panduan hipertensi, artinya dari berbagai guideline untuk mengukur tekanan darah ya yang tidak hanya terbatas pada satu waktu pengukuran. Jadi beberapa alasan mengapa kita menggunakan ambulatory blood pressure monitoring dan home blood pressure monitoring. Artinya ini pengukuran home blood pressure monitoring bisa diukur sendiri di rumah ya, jadi oleh anggota keluarga. Ini memberikan informasi yang lebih stabil dan tervalidasi untuk pengukuran tekanan darahnya. Dan parameter yang diukur ini sangat bermanfaat dalam menilai prognosis pasien. Pengukuran tekanan darah klinik memiliki variabilitas yang tinggi sehingga tidak selalu menggambarkan profil tekanan darah basal dan risiko kardiovaskuler pada pasien. Ini juga untuk membantu membedakan diagnosis hipertensi jas putih atau white coat hypertension, di mana pasien sering kalau datang ketemu dengan dokter terus jadi berdebar-debar, jadi tekanan darahnya tinggi, padahal keluarganya biasanya bilang, ini kalau di rumah cuma 120 loh dok, kalau datang di klinik menjadi 180 ya. Itu white coat hypertension namanya. Dan ada kebalikannya adalah hipertensi terselubung, masked hypertension, di mana kalau pasien datang ke klinik justru dia tekanan darahnya baik, tetapi di rumah dia tekanan darahnya tinggi misalnya gitu. Sehingga kita memerlukan alat pengukuran, bukan alat pengukuran, tapi metode pengukuran di rumah ya, home blood pressure monitoring atau ambulatory blood pressure monitoring. Ini beberapa yang telah dikeluarkan, jadi apa kayak poster-poster yang dikeluarkan oleh Kemenkes banyak ya, jadi Kermas dan sebagainya. Jadi di sini faktor risiko hipertensi apa? Tentu saja umur. Jadi ada faktor risiko yang tidak dapat dirubah, seperti umur, riwayat keluarga, jenis kelamin itu kan tidak bisa dirubah ya mengikuti.
Tetapi faktor risiko yang dapat dirubah seperti merokok, kemudian kurang makan buah dan sayur ya, kemudian konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, kemudian kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebih, dislipidemia dan stres. Ini mungkin nanti akan berpengaruh kepada kenapa kita menderita hipertensi ya. Jadi hipertensi esensial, walaupun hipertensi itu kalau yang esensial itu 95% dikatakan tanpa penyebab. Jadi tidak ada penyebab tunggal dari hipertensi esensial ini. Jadi mungkin gabungan dari berbagai macam faktor yang ada pada diri kita, sehingga mana faktor yang bisa kita hilangkan atau kita kurangi, lebih baik kita hilangkan atau kita kurangi. Sedangkan hipertensi sekunder itu mempunyai penyebab ya, banyak penyebabnya bisa dari ginjal, bisa dari endokrin dan sebagainya. Jadi walaupun hipertensi esensial itu masih belum diketahui penyebabnya secara pasti, tetapi patofisiologi yang kira-kira kurang lebih yang menyebabkan hipertensi itu banyak. Jadi dari gabungan berbagai macam faktor ya, tidak bisa satu saja menyebabkan ini. Misalnya kalau stres bagaimana ya dok? Ya, kalau stres ya bisa, tapi bukan penyebab satu-satunya, tapi dia mungkin bisa merupakan pencetus karena dia mungkin ada yang lain. Jadi mungkin ada ekses sodium intake ya. Ras Asia dikatakan sangat sensitif terhadap retensi air dan garam ya. Jadi gen kita itu termasuk yang sensitif. Maka orang yang hipertensi sering kita anjurkan untuk mengurangi asupan garam ya. Jadi bukan tidak sama sekali, tapi mengurangi asupan garam. Kemudian adanya jumlah nefron, kemudian stres, kemudian ada genetik yang dipunyai oleh seseorang, kemudian obesitas dan faktor-faktor dari endotel pada pasien tersebut. Ini akan berpengaruh pada volume ya, kemudian dari konstriksi vena, yang ini akan semua mempengaruhi dari cardiac output. Di mana rumus tekanan darah adalah cardiac output kali resistensi dari arteri perifer ya. Jadi yang di sebelah ini obesitas dan sebagainya ini mempengaruhi dari konstriksi perifer. Ini teori terjadinya tekanan darah. Ini di ESC Guideline tahun 2024 juga ada seperti ini. Jadi patofisiologi peningkatan tekanan darah dan hipertensi. Pada ESC Guideline 2024 menyinggung ya, banyak menyinggung tentang peningkatan tekanan darah. Jadi dan hipertensi. Jadi sebelum terjadi hipertensi itu ada peningkatan tekanan darah. Jadi peningkatan tekanan darah ini sangat dipentingkan pada ESC Guideline 2024 supaya kita lebih hati-hati atau waspada terhadap tekanan darah kita ya. Jadi ini faktor-faktor penyebabnya sama dengan tadi ya. Jadi genetik faktor, behavioral faktor ya, apa lifestyle kita ya. Jadi bagaimana kegiatan fisik kita ya. Kemudian ini renal mekanisme, vaskular mekanisme, neural mekanisme ya. Jadi bagaimana kita stres dan kita harus juga pandai mengelola stres juga ya. Jadi bukan mungkin stres bukan dihilangkan karena mungkin stres juga ada di setiap kehidupan kita, tapi bagaimana kita mengelola stres itu. Jadi kemudian kita ini pada diagnosis ya. Definisi hipertensi ya. Hipertensi dikatakan adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih besar sama dengan 140 mm Hg dan atau diastolik lebih besar sama dengan 90 mm Hg ya. Kenapa harus 140 90 kok enggak kok kita tidak buat 150 90 aja atau buat 130 80 aja. Ini hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa pada cut off ini kalau dilakukan pengelolaan untuk tekanan darah ini itu membuat keuntungan. Jadi banyak keuntungan kalau kita melakukan pengelolaan pada saat tekanan darah 140/90 ini. Ya, jadi itu cut off itu dicapai setelah penelitian-penelitian yang lalu ya, bukan sekarang aja. Dan angka ini, cut off ini terus ada, jadi tetap dari tahun ke tahun ya. Jadi kenapa dipilih 140/90? Kemudian hipertensi lebih lanjut dikategorikan menjadi beberapa derajat berdasarkan tekanan darah sistolik dan diastoliknya. Mungkin para sejawat mungkin kita tidak perlu maksudnya banyak sekali guideline-guideline tentang kategori atau klasifikasinya ini. Tetapi silakan mana yang mau diambil boleh saja kita tidak perlu maksudnya
bingung ya sudah kita ambil yang mana yang kita ingin ikuti ya. Ini dari International Society Hypertension Guideline ya. Jadi normal kalau kurang dari 130 dan ada normal tinggi. Jadi ini semua adalah pengingat sebelum terjadi hipertensi yang 140 itu, ini adalah pengingat bahwa kalau kita mempunyai tekanan darah misalnya 130 ya jangan terlalu bangga misalnya gitu ya, jangan terlalu senang dulu ya. Karena itu masuk normal tinggi bahwa kita sudah mulai hati-hati bahwa sebentar lagi yang ditakutkan adalah hipertensi terjadi pada kita ya. Jadi ini adalah suatu kewaspadaan ya. Jadi kemudian ini pada untuk ESC ya, jadi guideline ESC tahun 2018 ya. Di sini juga ada hipertensi pada ini angka ini, kemudian ada high normal ya, kemudian normal, kemudian optimal. Ya, ini semua ya dimaksudkan supaya kita maksudnya apa ya waspada ya, bersiap-siap takut-takut nanti hipertensi kan gitu. Nah, ini pada ISA guideline yang baru ya tahun 2024 di sini elevated blood pressure ya. Jadi sebelum kita ke hipertensi itu ada peningkatan tekanan darah ya. Jadi peningkatan tekanan darah itu juga sudah mulai diwaspadai. Apabila sistolnya ini 120 sampai 139 itu dikatakan sudah elevated. Jadi tekanan darah kita ini meningkat ini. Jadi belum hipertensi tapi tekanan darah kita udah meningkat ini ya. Jadi kalau kita punya sistol 120, kita sudah masuk dalam tekanan darah yang udah meningkat ya. Jadi belum masuk hipertensi tapi kewaspadaan itu ada. Kemudian ada nilai sendiri acuan untuk home blood pressure monitoring dan ambulatory blood pressure monitoring. Mereka nilainya lebih rendah. Ya, kalau untuk yang hipertensi nilainya lebih rendah karena diperiksa dalam keadaan yang memang sangat dipersiapkan ya. Jadi di rumah akan berbeda dengan apabila datang ke klinik. Keadaan yang terkait definisi hipertensi tadi ya, tadi ada white coat hypertension atau mass hypertension ya hipertensi terselubung. Jadi ya ini kalau diukur di klinik ya lebih dari 140/90, tetapi tidak memenuhi kriteria hipertensi saat diukur di luar klinik ya. Kalau di luar klinik mungkin berbeda ya, sama dengan mass hypertension ya. Nah, ini ada batasan tekanan darah untuk diagnosis hipertensi yang saya ambil dari ESCSA Guideline 2018 ya. Kalau di klinik itu atau di rumah sakit, pokoknya di luar rumah itu dikatakan kalau tekanan darah sistolnya lebih besar sama dengan 140 dan atau. Jadi salah satu saja, misalnya sistol saja yang tinggi itu sudah bisa dikatakan hipertensi. Jadi misalnya 140, 80 ya kita ngambil dari sistolnya saja sebab ini dan atau jadi boleh dan boleh kedua-duanya ya atau salah satu. Tetapi kalau dia diukur dengan ambulatory blood pressure monitoring di mana ambulatory ini nanti ada gambarnya jadi gambar alatnya. Ambulatory blood pressure monitoring ini mengikuti pasien setiap hari jadi menempel pada tubuh pasien. Jadi ikut di pasien setiap hari sehingga di sini dibuat suatu nilai ya nilai yang disebut dengan hipertensi. Kalau pagi siang atau sudah bangun gitu ya pagi siang hari di atas 135 dan dia ini di atas sama dengan 85. Kalau malam hari dia lebih rendah 120 70. Kalau di rata 24 jam ya ini 130 80. Jadi nilai hipertensinya itu berbeda. Jadi cut off-nya berbeda kalau dia ada pengukuran di luar di rumah ya. Kalau di klinik ini nilainya, tetapi kalau kita melakukan pemeriksaan sendiri itu berbeda. Kemudian yang mungkin yang sangat mungkin dilakukan oleh pasien sendiri di rumah yaitu home blood pressure monitoring di mana alatnya bisa sama dengan punya kita yang ada di klinik. Ini juga karena diperiksa sendiri di rumah maka tekanan darah 135 dan 85 ini menjadi hipertensi ya. Jadi cut off-nya segini ya. Bukan lagi 140 90 kalau itu pengukurannya di rumah ya, di luar klinik. Jadi karena tema dari ini adalah measure your blood pressure accurately, maka kita harus mengukur tekanan darah ini dengan betul ya, dengan benar ya. Jadi apa saja yang bisa digunakan? Ya, jadi yang bisa digunakan baik di klinik, di rumah sakit ataupun di luar klinik, di rumah itu bisa menggunakan sphygmomanometer air raksa. Cuman kita sekarang mulai menghindari ini karena menggunakan bahan-bahan jadi merkur yang mungkin
kurang baik ya, toksik ya, mungkin menyentuh perabot-perabot dan sebagainya sehingga banyak tidak digunakan sekarang. Alat-alat ini bisa digunakan asal ya karena kita harus akurat, maka alat-alat yang kita punya itu harus tervalidasi dan kalibrasi berkala. Paling tidak 6 sampai 12 bulan harus dilakukan validasi dan kalibrasi. Semua alat bisa digunakan, tetapi yang bisa digunakan adalah yang bermanset ya, yang bisa digunakan di tangan, di lengan dan kemudian diukur tekanan darah. Jadi bukan yang seperti mungkin sekarang ya, mungkin pakai aplikasi, pakai HP aja misalnya ya. Kemudian di jari misalnya kayak gitu, itu kurang tidak bisa akurat. Jadi bukan pengukuran akurat ya. Pada beberapa seperti kondisi atrial fibrilasi, itu pasien tidak bisa menggunakan yang digital ya. Jadi kalau ini untuk mengukur yang biasa bisa masih digunakan yang digital. Tetapi kalau pasien itu menderita atrial fibrilasi, itu kita harus menggunakan yang manual ya. Jadi betul-betul kita harus memeriksa nadinya ya, detaknya kita periksa supaya kita bisa menentukan tekanan darah yang akurat ya. Kalau di luar itu bisa kita menggunakan pengukur tekanan darah yang digital. Mungkin untuk pasien ya memang kita lebih menganjurkan memakai digital karena pasien tidak mungkin kita ajarkan untuk pemeriksaan dengan manual ya. Bagaimana kita bisa mengukur tekanan darah yang akurat ya? Pasien dipersiapkan ya, pasien harus tenang ya, dalam keadaan cemas, gelisah. Dianjurkan istirahat 5 menit sebelum pemeriksaan. Kemudian 30 menit sebelumnya dia tidak boleh melakukan aktivitas olahraga, tidak minum kafein, tidak merokok, tidak menggunakan obat-obatan flu ya. Di dalamnya di situ kan ada phenylephrine atau pseudoephedrine yang bisa membuat mempengaruhi tekanan darah. Kemudian pasien tidak boleh menahan buang air kecil atau buang air besar, tidak menggunakan baju yang ketat, terutama di bagian lengan, ruangan tentu saja yang nyaman. Kemudian pada waktu dilakukan pemeriksaan kita tidak berbicara ya, orang sedang tidak berbicara dan kita juga tidak mengajak berbicara pasien ya. Jadi ini untuk persiapan pasiennya. Jadi sering kondisi seperti ini memang kan tidak apa ya, di tempat kita kan sering kita bukan seperti ini yang kita dapatkan ya, suasana poli yang ramai ya, rumah sakit yang ramai kan begitu biasanya. Jadi ini kalau memang untuk mendapatkan nilai yang akurat ya seperti ini persiapannya. Kemudian ini ya alatnya harus tervalidasi, kemudian ukuran mansetnya harus disesuaikan dengan lengan kita. Ya anak-anak tentu saja dicarikan manset yang tersendiri. Kemudian posisi pasien ya boleh duduk, berdiri atau berbaring sesuai kondisi klinik. Kemudian kalau pasien posisi duduk maka harus menggunakan meja untuk menopang lengan. Kemudian kursi ada sandarannya supaya pasien bisa bersandar jadi rileks. Kemudian letak siku jadi kan lengan kita diletakkan, lengan pasien diletakkan di meja. Kemudian lengan bawah atau sikunya itu harus sejajar setinggi dengan jantung. Kemudian kedua kaki menyentuh lantai dan tidak disilangkan. Jadi ini kira-kira gambarannya. Jadi kalau menggunakan manometer air raksa ya ini harus bisa dilihat oleh pemeriksa. Kemudian lengannya ini mansetnya harus setinggi jantung. Ini kaki rata di tanah, tidak disilangkan, kemudian bersandar. Ya, pasien bersandar di kursi. Dan kita melakukan pemeriksaan 2 atau 3 kali dengan selang waktu 1 sampai 2 menit ya. Jadi kita memeriksa sehingga kita mengambil rata-rata biasanya di 2 yang terakhir. Ini yang kita buat waktu itu ya untuk acara untuk awam. Jadi pengukuran tekanan darah seperti ini, alat pengukuran harus dikalibrasi, pengukuran paling tidak 2 kali dengan selang waktu 1-2 menit. Kemudian kalau ada beda hasil antara pengukuran 1 dan 2 lebih dari 10 mm Hg, maka kita mungkin harus mengulangi lagi dan catat rata tekanan darah minimal 2 dari hasil pengukuran yang terakhir. Kemudian kapan kita melakukan penapisan atau screening ya atau mau mendeteksi hipertensi untuk masyarakat misalnya gitu ya. Itu direkomendasikan pada semua yang berusia di atas 18 tahun dan dipertimbangkan pada paling sedikit tiap 3 tahun pada usia yang kurang dari 40 tahun. Jadi nilai ini 40 tahun ini semakin turun ya. Kalau dulu 50 tahun ya.
Tetapi sekarang ini sudah mulai diperiksa kalau usia kurang dari 40 tahun. Paling tidak 3 tahun lah pernah periksa ya. Kalau sudah usia di atas 40 tahun, maka setiap tahun harus diperiksakan tekanan darah. Kalau usia yang sudah 50 tahun ya frekuensinya harus ditingkatkan ya sehubungan dengan peningkatan angka prevalensi tekanan darah sistolik. Kemudian kalau ada perbedaan tekanan darah sistolnya di atas 15 mm Hg antara kedua lengan, eh, dugaan suatu penyakit vaskuler ya. Jadi kita harus kemudian melanjutkan pemeriksaan yang lain. Ini penapisannya ya, kalau kita mendapatkan ini dari ISA tahun 2020, jadi kalau tekanan darah kita didapatkan kurang dari 130/80, sesuai dengan usia yang tadi ya, jadi paling tidak dalam 3 tahun kita harus periksa lagi. Tapi kalau kita punya faktor risiko, misalnya di keluarga ada yang hipertensi, di keluarga ada yang punya penyakit jantung, ada yang pernah stroke, maka kita dalam 1 tahun harus seseorang tersebut harus periksa, jadi periksa kembali ya, paling tidak itu. Jadi kemudian kalau nilainya meragukan ya antara dia mungkin hipertensi atau tidak, maka alternatifnya adalah dilakukan pengukuran tekanan darah klinik berulang ya. Jadi datang ke klinik mungkin hari ini, mungkin 2 minggu lagi datang lagi, mungkin dengan persiapan yang lebih baik sehingga didapatkan peningkatan tekanan darah yang persisten atau hipertensi yang persisten sehingga kita sudah dapat mengatakan bahwa seseorang itu menderita hipertensi. Kemudian kalau dia lebih dari 160/100 ini mungkin harus konfirmasi ulang segera ya pada beberapa hari kemudian ya. Screening hipertensi ini mungkin tidak hanya mencakup peralatan atau tenaga kesehatan yang terlatih, tetapi kita juga harus memberikan edukasi kepada pasien ya, setuju atau tidak dia dilakukan pemeriksaan ya, sebab kalau kita pada waktu diperiksa kan harus dalam kondisi santai, tidak sedang marah mungkin ya, kenapa saya kok di screening, mungkin orang marah ya kenapa saya di screening, nah, itu membuat tentu saja tidak cocok untuk pemeriksaan yang akurat ya. Jadi kemudian pentingnya juga adalah misalnya seseorang periksa di sini, padahal dia wilayahnya di dokter yang sebelah sana. Itu agar kita bisa juga membuat hubungan dengan profesi kesehatan yang lain supaya kita lebih mudah untuk merujuknya. Jadi kita mengatakan lah ini Bapak mungkin tensinya tinggi, silakan Bapak bisa mungkin ke sana karena wilayahnya mungkin atau BPJS-nya di vaskes yang di sana misalnya begitu ya. Jadi harus ada kerjasama antara profesi kesehatan. Pemeriksaan di luar klinik ini untuk ambulatory blood pressure monitoring ini memang karena rumit juga ya dan harganya cukup mahal, biasanya digunakan di rumah sakit besar yang punya ya untuk mendeteksi ya tekanan darah. Jadi pengukuran yang memang diperlukan ya untuk monitor yang 24 jam. Untuk home blood pressure monitoring ini harganya lebih terjangkau ya, seperti alat-alat yang biasa yang ada di klinik itu harganya cukup terjangkau sehingga bisa dilakukan pemeriksaan sendiri di rumah ya. Kedua metode ini saling melengkapi dan sangat bermanfaat besar dalam diagnosis dan tata laksana hipertensi. Ini untuk home blood pressure monitoring ya. Jadi ini untuk bisa untuk menegakkan diagnosis, bisa untuk memantau efektivitas pengobatan dan meningkatkan kepatuhan pasien ya. Jadi kalau pasien diukur sendiri di rumah kan otomatis juga mengetahui tekanan darahnya. Oh, ini masih tinggi. Oh, ini bagaimana cara mencapainya? Wah, ini saya harus konsul lagi ke dokter, saya harus datang. Bagaimana caranya misalnya kayak gitu. Ya, jadi ini untuk pengukuran ini ya bisa seperti tadi mengambil rata-rata ya. Jadi walaupun di rumah juga seperti itu. Jadi diperiksakan pemeriksaan tekanan darah berulang jadi 1 kali, kemudian istirahat 1 menit, kemudian ditensi lagi. Untuk pemeriksaan tekanan darah di rumah ini, kalau kita mau mengambil berapa sebetulnya tekanan darah kita, dilakukan dalam 3 hari ya. Jadi paling tidak dilakukan pemeriksaan dalam 3 hari. Lebih baik dilakukan untuk 7 hari, ya, dilakukan selama 7 hari, dicatat. Dan kapan kita melakukan pemeriksaan tekanan darah ini? Diambil pada pagi dan malam hari. Pagi kapan? Ya, kira-kira setelah bangun tidur, kita belum melakukan aktivitas, belum makan, tetapi sudah buang air kecil, kondisi santai, kemudian diperiksa, dilakukan pemeriksaan tekanan darah.
Kapan pada waktu malam hari? Ya, malam hari sebelum tidur pada waktu saat kita apa? Kalau orang Jawa bilang leyeh-leyeh ya. Saat kita mungkin sudah mulai baring-baring ya, sudah mau persiapan mau tidur. Nah, itu dilakukan pemeriksaan tekanan darah malam hari ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan rata-rata. Ini adalah contoh pemeriksaan ambulatory blood pressure monitoring ya. Jadi ada manset yang selalu melekat, kemudian ini ada alatnya, kemudian ada perekam monitor. Jadi pada jam-jam keberapa yang kita inginkan di program, kemudian di situ akan tercatat tekanan darah yang kita miliki. Jadi ikut terus ya. Jadi walaupun malam tetap terpasang alat ini sehingga pada waktu malam hari diketahui berapa sebetulnya ya. Ada beberapa kondisi yang pada waktu malam hari seharusnya turun ya, turun sekitar 20 mm Hg atau 10 mm Hg, tetapi pada pasien tersebut atau pada seorang tersebut ternyata nggak mau turun atau turunnya tidak sesuai dengan target. Ya, itu penting dalam hal nanti prognosis pasien tersebut ya. Jadi kita ini mempunyai variabilitas tekanan darah ya. Jadi tidak satu aja misalnya, oh saya 150/80. Enggak itu aja, kita punya variabilitas ya. Kapan kalau kita bekerja berapa, kapan kita kalau tidur berapa, kapan kalau kita bangun tidur itu berapa ya. Jadi variabilitas itu juga menentukan untuk prognosis kita atau untuk kita mendapatkan penyakit kardiovaskuler atau cerebrovaskuler. Jadi seperti ini alatnya ya, jadi dipasangkan terus di pasien. Kemudian konfirmasi bagaimana kita tidak gampang ya untuk mendiagnosis hipertensi ya. Sering kita melihat pasien didiagnosis hipertensi ya pada saat oh ini hipertensi langsung diberikan banyak sekali obat ya. Jangan ya. Kita melakukan diagnosis tentu saja kita harus benar ya, dan untuk pasien juga kan juga menjadi masalah ya, misalnya loh kok saya hipertensi ya. Jadi kita harus konfirmasi betul tidak kita mengatakan seseorang itu hipertensi ya. Kita kalau pertama kali melakukan pemeriksaan ini dan mengatakan bahwa hipertensi tidak bisa pada satu kali pemeriksaan. Jadi kalau dia di office ya, jadi di klinik kita harus mengulang lagi ya, apakah peningkatan tekanan darah atau hipertensi itu persisten atau tidak ya. Kecuali kalau pasien itu datang sudah tekanan darahnya sangat tinggi ya, misalnya 160/90, 180, 180/90 ya, bukan 160/90, 180/90 dan disertai hipertensi mediate organ damage. Jadi ada kerusakan yang lainnya. Jadi misalnya setelah diperiksa di foto ronsen misalnya tanpa ada hipertrofi ventrikel kiri misalnya gitu ya. Di ECG juga gitu kelihatan ada hipertensi ventrikel kiri, hipertrofi ventrikel kiri. Kemudian di matanya ternyata udah ada retinopati hipertensi. Ya pada saat itu pada saat dia datang itu sudah bisa dipastikan bahwa pasien tersebut menderita hipertensi. Kemudian pengukuran berulang di klinik ini menjadi strategi untuk konfirmasi peningkatan tekanan darah persisten ya. Jadi kita harus memastikan bahwa memang betul tekanan darahnya itu tinggi setelah dilakukan pemeriksaan berulang. Nah, kemudian kalau kita bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah di luar klinik ya, jadi itu juga sangat bisa untuk mengkonfirmasi diagnosis hipertensi ya. Jadi sangat membantu untuk konfirmasi diagnosis hipertensi. Kemudian evaluasi klinisnya apa ya? Jadi hipertensi seperti tadi bukan hanya sekedar angka ya, jadi bukan hanya sekedar angka, tetapi eh, di belakangnya itu yang membuat the silent killer ya, menjadi the silent killer. Jadi kita menegakkan diagnosis, kemudian kita menapis apakah kemungkinan ini seseorang ini menderita hipertensi sekunder atau bukan ya. Kemudian identifikasi faktor risiko ya, apakah ini nanti ke arah kardiovaskulernya tinggi apa enggak kan gitu. Kemudian ini identifikasi risiko kardiovaskuler. Kemudian identifikasi hipertensi mediated organ damage. Jadi kira-kira organ apa yang kira-kira bisa dipengaruhi dengan kondisi hipertensinya tersebut. Jadi ini adalah penapisan untuk hipertensi sekunder ya. Kemudian mungkin ada gangguan parenkim ginjal, riwayat CKD atau bukan. Kemudian dilihat di urinnya bagaimana, mungkin USG-nya juga bisa dilakukan. Kemudian ada beberapa kelainan hormon, kemudian mungkin ada stenosis arteria renalis, kemudian ada fekromositoma ya. Hiperaldosteron primer ini biasanya pada orang hipertensi yang disertai dengan hipokalemi ya. Jadi kalau ada orang-orang hipertensi disertai hipokalemi, kemudian kemungkinan dia adalah hiperaldosteron primer. Kemudian ada pada Cushing syndrome, kemudian koartasi aorta atau
OSA ya. Ini obesity sleeping ya. Jadi pada orang-orang yang obesity sleeping apnea biasanya tidurnya mungkin ngorok, kemudian tiba-tiba berhenti. Itu kan berarti ada gangguan oksigen ya pada saat dia berhenti. Jadi itu juga harus kita ketahui. Ini adalah klasifikasi risiko hipertensi. Jadi sebetulnya hipertensi itu ada faktor risiko untuk terjadinya kardiovaskuler dan hipertensi mediated organ damage. Faktor risikonya ya banyak, mungkin ada morbiditas, diabetes, mungkin kolesterolnya tinggi, mungkin ada asam urat, mungkin keluarganya ada yang menderita hipertensi, menderita penyakit jantung, stroke dan sebagainya itu bisa dimasukkan dalam ini. Kemudian nilai tekanan darahnya berapa sehingga kita bisa menilai bahwa seseorang itu mempunyai risiko tinggi atau tidak. Ini penilaian untuk hipertensi mediated organ damage ya. Kalau mata ya tentu saja di fundoskopi, kalau untuk jantung dilakukan EKG ya. Kemudian untuk ginjal, urin sederhana saja mungkin tidak terlalu mahal ya. Urin lengkap itu sudah kelihatan ada proteinuria kalau memang ada keterbatasan biaya. Kemudian USG karotis, ekokardiografi, pencitraan otak. Kalau ABI ini bisa tinggal memeriksa angkel brachial indexnya ya. Jadi tinggal periksa biasa. Jadi ini adalah sarana-sarana untuk kita mengetahui apakah seseorang itu sudah mulai ada kerusakan dari organ akibat hipertensi. Jadi ini ada beberapa poster yang keluarkan Kemenkes. Jadi semua sudah mulai diperingatkan ada gangguan cerebral, gangguan jantung, gangguan saraf, penglihatan, ya. Jadi gangguan ginjal. Ini semua udah ada di poster dari Kemenkes. Ini diingatkan sekali lagi di ESC Guideline tahun 2024 ya. Jadi ini adalah organ-organ yang dapat dipengaruhi akibat hipertensi ya. Jadi kenapa kita harus melakukan deteksi dini ya secepat mungkin kita mengetahui hipertensi, secepat mungkin kita melakukan pengelolaan untuk tekanan darah yang tinggi itu sehingga kita bisa mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan organ yang diakibatkan oleh kondisi hipertensi. Dan ini adalah ringkasan, jadi hipertensi silent killer ya. Jadi karena tidak ada gejala yang khas, sehingga kita tidak tahu atau terlena karena kita tidak pernah memeriksakannya. Jadi akurasi pengukuran tekanan darah merupakan salah satu faktor kunci dalam diagnosis dan tata laksana hipertensi. Kemudian penapisan sebaiknya direkomendasikan untuk semua di atas 18 tahun. Kemudian yang lebih dari 50 tahun frekuensinya harus dipersering ya. Kemudian karena pengukuran kita di klinik ya, jadi di rumah sakit di mana saja kita mungkin di tempat praktek kita itu banyak variasi dan ada keterbatasan dalam pengukuran sehingga mungkin kita tidak valid memeriksakannya sehingga kita memerlukan pemeriksaan yang lebih akurat dengan persiapan yang lebih baik kalau kita harus memeriksanya di klinik. Ya, jadi bukan tidak boleh melakukan pemeriksaan di klinik, tetapi kita harus yakinkan bahwa pemeriksaan kita benar dan peningkatan tekanan darah atau hipertensi itu persisten. Jadi memang ada ya, memang ada terus pada pemeriksaan sekarang, 2 minggu lagi, yang akan datang lagi, memang ada sehingga kita kemudian membuat diagnosis hipertensi. Kemudian ada pengukuran di luar klinik ya, ambulatory blood pressure monitoring dan home blood pressure monitoring ini yang memang telah direkomendasikan ya. Jadi hipertensi yang lama ini dapat menyebabkan kerusakan organ seperti jantung, otak, ginjal, mata, dan pembuluh darah. Sehingga sangat dianjurkan agar kita bisa melakukan screening atau deteksi lebih awal supaya kita tidak mengalami, supaya pasien atau seseorang tidak mengalami kerusakan organ akibat hipertensi tersebut. Demikian saya rasa terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Ataria atas paparan materi yang sangat lengkap dan sangat jelas. Acara akan kita lanjutkan ke topik kedua mengenai pengelolaan hipertensi yang komprehensif di praktek sehari-hari. Kepada Dokter Zulhai Ari, waktu dan tepat saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Dr. Artaria tadi. Kalau tadi Dr. Artaria bicara tentang bagaimana mengukur tekanan darah secara akurat,
saya dapat bagian untuk mengkontrol it-nya itu, bagaimana cara kita mengendalikan tekanan darahnya itu. Izin saya akan eh, share screen ya. Apakah kelihatan? Nah, ini. Jadi kalau kita lihat sesuai dengan tema Hari Hipertensi Sedunia, mulai dari tahun lalu sampai tahun sekarang, bagaimana kita mengontrolnya sehingga kita bisa dapat hidup lebih lama, gitu. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah pengelolaan hipertensi yang komprehensif dalam praktek sehari-hari. Jadi bagaimana kita caranya di praktek kita agar bisa mengontrol tekanan darah dengan sebaik-baiknya. Saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Dr. Ataria, bahwa berdasarkan Riskesdas 2018 dan SKI, Survei Kesehatan Indonesia 2023, ternyata memang prevalensi hipertensi di Indonesia itu ya di atas 30%. Berarti diperkirakan pada usia yang di atas 18 tahun ada 66 juta pasien hipertensi. Jadi kalau kita lihat di sini yang ikut seminar kita lebih kurang 500, berarti 150 sampai 180 orang sudah mengalami hipertensi. Namun sayangnya yang diobati itu hanya kurang dari 50%, jadi hanya 47,4%. Sedangkan dari yang diobati itu ternyata hanya 20% yang terkontrol. Oleh sebab itu, tetap tema itu dari tahun lalu, mungkin juga tahun depan, bagaimana cara kita mengendalikan pasien-pasien hipertensi ini. Idealnya 66 juta pasien hipertensi ini semuanya diobati dan semuanya terkontrol. Ya. Kalau kita lihat apa tujuan pengobatan pasien hipertensi, minimal ada 5 tujuannya. Yang pertama adalah menormalkan tekanan darah. Yang kedua, mencegah kerusakan organ target, seperti yang disampaikan oleh Dr. Artaria tadi, memperbaiki kualitas hidup, dan pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi angka kesakitan dan angka kematian. Jadi inilah tujuan pengobatan kita. Jadi bukan hanya tekanan darahnya saja yang harus kita turunkan, tetapi semuanya harus kita lihat kualitas hidupnya, angka kesakitan, dan angka kematian. Saya mencoba untuk menyusun 7 langkah pengelolaan ya, yang harus kita lakukan. Mulai dari yang pertama, tadi yang sudah disampaikan Dr. Artaria, tentukan tekanan darah secara akurat. Pada langkah ini tentu kita harus juga dapat melihat apakah pasien itu hipertensi primer atau sekunder yang disebabkan oleh berbagai kondisi. Yang kedua, kita harus melakukan pemeriksaan organ yang disebabkan oleh hipertensi atau hypertension mediated organ damage. Yang ketiga, kita harus mencari faktor risiko kardiovaskuler. Apa saja tadi sudah dijelaskan, bagaimana tentang diabetes, bagaimana tentang obesitas, semuanya itu akan mempengaruhi risiko kardiovaskuler. Dari 3 hal ini, kita dapat menetapkan klasifikasi risiko. Apakah risikonya ringan, sedang, risiko tinggi, bahkan sangat tinggi. 4 langkah ini tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Dr. Artaria. Dan berikutnya, tentu kita harus mulai melakukan terapi, modifikasi gaya hidup tentunya, kemudian kita berikan obat yang tepat sesuai dengan indikasi dan sesuai dengan penyakit penyerta, komorbiditas, dan yang terakhir, yang sering kita lupakan adalah monitor respons pengobatan, efek samping obat, dan tentunya kepatuhan makan obat. Tidak jarang, kadang-kadang obat sudah bagus, tapi pasiennya tidak patuh, sehingga tekanan darahnya tidak terkontrol. Kita terus berupaya untuk menambah obat-obatan. Padahal ternyata dia tidak patuh untuk modifikasi gaya hidup, tidak patuh untuk memberikan pengobatan. Ini yang harus kita perhatikan. Baik, ini tadi sudah dijelaskan juga risiko kondisi seperti apa pasien-pasien kita. Kalau kita lihat di sini, ya, walaupun pasiennya normal tinggi, jadi masih belum hipertensi, tapi kalau dia sudah penyakit ginjal kronik tahap 4, derajat 4, ada DM, itu sudah masuk risiko sangat tinggi. Adanya penyakit kardiovaskuler itu sudah masuk risiko sangat tinggi. Jadi
tidak hanya berdasarkan tekanan darah saja. Ya, apalagi kalau memang tekanan darahnya sudah naik ke derajat 2, 3, itu akan sangat sangat berat sekali risikonya. Dan semua risiko ini itu menentukan bagaimana arah pengobatan kita ke depan. Nah, saya lanjut kepada alur panduan inisiasi pengobatan hipertensi. Ini yang disampaikan oleh ISH tahun 2020 ya, bahwa setelah pasien terdiagnosis hipertensi, tentunya yang harus kita lakukan adalah perubahan gaya hidup ya. Jadi modifikasi gaya hidup itu wajib dilakukan oleh semua pasien-pasien hipertensi maupun normal tinggi. Dan kemudian kita tentukan, karena ISH itu menentukan hanya 2 derajat, yaitu derajat 1 dan derajat 2. Nah, di sini pada derajat 1 itu dianjurkan untuk segera tata laksana dengan obat pada pasien dengan risiko tinggi. Dan kembali tadi ke risiko tinggi tadi ya, atau pasien dengan CKD, CVD, DM, dan adanya kerusakan organ target. Gitu. Sedangkan untuk derajat 2, tanpa melihat risikonya, dia segera diberikan obat-obatan. Ya. Itu. Jadi bagaimana kalau di klinik kita atau di puskesmas kita ketersediaan obat terbatas? Nah, kalau terbatas, di sini pasien dengan risiko lebih rendah sarankan intervensi pada gaya hidup selama 3-6 bulan. Jika tekanan darah masih belum terkontrol dan memungkinkan dimulai tata laksana obat pada pasien usia 50-50 tahun. Ini kalau memang ketersediaan obat kita terbatas. Dan obat apa saja bisa kita berikan. Namun kalau obat kita tidak terbatas, maka memang sudah harus diberikan obat-obat anti hipertensi ya, sampai sedang walaupun tanpa melihat apakah dia risiko tinggi atau risiko sedang gitu ya, dengan intervensi gaya hidup kemudian kita berikan obat-obatan. Nah, kita mengulangi lagi, tidak bosan-bosan kita mengulangi untuk modifikasi gaya hidup ini, dan diharapkan kita juga tidak bosan-bosan untuk menjelaskan modifikasi gaya hidup ini kepada pasien-pasien kita. Karena memang sangat tidak mudah untuk modifikasi gaya hidup, apalagi kalau yang mengalami hipertensi itu adalah dokter sendiri. Karena dokter dikatakan adalah pasien yang paling tidak patuh, gitu ya. Dia menyuruh orang patuh, tapi dia sendiri tidak patuh. Ini semua sudah kita ketahui, konsumsi garam, konsumsi sayuran, berat badan dan menjaga berat badan ideal, aktivitas fisik, menghindari rokok. Ya. Karena dengan modifikasi gaya hidup ini, itu pasien dapat diturunkan tekanan darahnya. Ya. Jadi istilah kita dengan merubah kebiasaan kita, maka hidup kita juga akan berubah. Mari kita lihat sedikit ya, kita bandingkan nanti bagaimana faktor yang kita alami sehari-hari. Mengenai pembatasan konsumsi garam, kita memaklumi seenak apapun makanan, kalau tanpa diberikan garam tentu akan tidak lezat jadinya, bahkan tidak nafsu kita memakannya. Padahal untuk pasien-pasien hipertensi hanya boleh diberikan natrium 2 gram per hari, atau setara dengan 5-6 gram NaCl per hari, atau 1 sendok teh garam dapur. Sebaiknya menghindari makanan dan kandungan tinggi garam. Kita mengetahui bahwa makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan dengan kemasan, itu semuanya mengandung tinggi garam. Ini contohnya makanan nasional rakyat Indonesia, yaitu mie, baik itu mie goreng maupun mie rebus. Mari kita lihat bagaimana komposisi dari mie goreng ini. Nah, dilihat di sini ternyata bahwa kalorinya masih lumayan, 400 kalori. Tetapi kalau kita lihat di sini, garamnya itu sudah sampai 1,5 miligram. Jadi 1,5 1.500 miligram atau 1,5 gram. Berarti kita hanya boleh makan 0,5 gram lagi. Ya. Jadi apa upaya yang harus kita lakukan adalah ini. Jika kamu suka makan mie goreng, tapi ingin lebih sehat, berikut adalah tambahannya. Kita harus tambah sayur, karena memang tidak mengandung sayur. Tambah protein sehat, mungkin telur, tahu, tempe, atau ayam panggang. Yang ketiga, ini juga hal yang sangat harus kita perhatikan, kurangi bumbu. Karena kita ketahui sebagian besar garam itu berada di bumbunya. Mungkin kita bisa setengahnya, ya, sehingga kita dapat mengurangi garam untuk pasien tersebut. Selanjutnya adalah perubahan pola makan. Ya, kita tentu dianjurkan untuk mengatur pola makan agar berat badannya tetap stabil. Ya, jadi mencegah obesitas. Indeks massa tubuh tidak boleh lebih dari 25 dan idealnya adalah antara 18,5 sampai 20,9 kg. Ini adalah diet
DAS yang dianjurkan untuk pasien hipertensi. DAS itu kepanjangan dari Dietary Approach to Stop Hypertension. Kalau kita lihat pada aturan diet ini, memang yang diutamakan adalah sayur-sayuran di sini dan buah-buahan. Untuk makanan utama itu relatif sedikit, 6-8 porsi. Kemudian yang lain-lain juga sedikit sekali, ya, sehingga semuanya itu bisa diatur dengan seimbang. Dan memang kita akui untuk diet DAS ini sangat sangat sulit untuk kita, kecuali orang-orang yang memang betul-betul ingin tekanan darahnya bisa normal. Ini anjuran konsumsi yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu yang kita sebut sebagai GGL, yaitu G4, G1, dan L5. Nah, konsumsi gula, karbohidrat itu hanya 4 sendok makan per orang per hari. Sedangkan untuk konsumsi garam hanya 1 sendok teh. Lalu lemak itu hanya 5 sendok makan. Nah, ini yang harus kita sarankan kepada pasien-pasien kita, hindari gula, garam, dan lemak per hari, sehingga kita bisa bukan hanya menurunkan hipertensi, tetapi juga menurunkan penyakit-penyakit katastropik yang lain. Nah, ini kita contoh lagi satu. Kita tadi barusan ngobrol tentang nasi padang, nasi bungkus. Bagaimana komposisi nasi bungkus ini dalam praktek kita sehari-hari? Ya, dapat kita bandingkan dengan saran yang dianjurkan tadi untuk orang normal, bagaimana 50% adalah sayur dan buahan, kemudian lauk pauknya kira-kira 30%, dan sisanya adalah makanan pokok, di samping aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kalau kita lihat di sini, ya, memang kalorinya sudah sangat tinggi, yaitu 1000 kalori, berarti kita masih ada sisa 1000 kalori lagi yang lain, dengan karbohidrat yang cukup tinggi, proteinnya relatif normal, lemaknya tinggi, dan seratnya sangat sedikit, garamnya juga sama seperti mie goreng tadi, itu 1,5 gram. Ya. Jadi yang dianjurkan di sini, kita harus mengurangi, ya, kuah santan atau memilih lauk yang dipanggang atau direbus seperti ayam bakar atau ikan panggang, dan perbanyak sayuran rebus dan lalapan untuk menyimbangi gizinya. Inilah yang harus kita sampaikan kepada pasien. Kalau perlu bumbunya dikurangi atau nasinya nanti dicampur dengan nasi putih sehingga bumbunya jadi lebih sedikit. Berikutnya adalah olahraga teratur. Nah, ternyata, ya, olahraga aerobik dengan intensitas ringan itu memiliki efek penurunan tekanan darah lebih kecil dibandingkan dengan latihan intensitas sedang dan tinggi. Jadi yang dianjurkan adalah berolahraga selama 30 menit latihan aerobik dengan intensitas sedang seperti jalan, jogging, sepeda maupun berenang selama 5-7 hari per minggu. Berarti hampir setiap hari kita harus melakukan olahraga yang teratur. Ini salah satunya adalah bersepeda, tetapi tidak hanya gaya. Jadi memang betul-betul dilakukan minimal 30 menit, dan itu dilakukan setiap hari. Ini juga modifikasi gaya hidup yang relatif sulit kita capai, yaitu mengenai berhenti merokok. Ya. Jadi ada memang program berhenti merokok, tapi itu juga harus dengan upaya yang sangat tinggi. Ya. Demikian juga dengan alkohol. Untuk alkohol tentu di negara kita relatif terbatas, tapi ada orang-orang tertentu yang memang masih memakai alkohol. Jadi slogannya adalah stop smoking before smoke stop you. Jadi sebelum rokok itu menghentikan kita harus berhenti rokok. Namun demikian, ada banyak tantangan. Ya. Kemarin diumumkan bahwa ternyata uang yang diperoleh dari pabrik rokok itu hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan uang yang diperoleh dari BUMN kita semua. Jadi 216 triliun dan 90 triliun. Jadi bagaimana kita mau menghentikan rokok sementara kita masih hidup dengan cukai rokok. Namun satu hal yang kadang-kadang kita lupa dan harus kita jelaskan kepada pasien bahwa ternyata biaya pengobatan penyakit akibat rokok 3 kali lebih tinggi dari keuntungan cukai. Jadi walaupun dia 216 kali, dikatakan bahwa penyakit-penyakit akibat rokok ini ada 21 jenis penyakit, biaya yang dikeluarkan itu 3 kali lebih besar dari 264 triliun. Jadi memang kesimpulannya kalau kita ingin rakyat kita sehat dan kita juga kuat, seharusnya negara berinisiatif untuk menghentikan rokok. Stres tentunya sangat sangat berperan. Oleh sebab itu mengukur tensi, bagaimana kita menjaga stres, mungkin kita harus berdiskusi, berkonsultasi dengan
psikolog menganjurkan pasiennya untuk psikolog atau bahkan psikiater agar dapat mengurangi stres. Demikian juga beberapa kondisi polusi udara dikatakan dapat meningkatkan tekanan darah dalam jangka yang panjang. Kalau pasien mau melakukan modifikasi gaya hidup, itu tekanan darah kita bisa turun dari 5 sampai 20 mm air raksa. Jadi pada kondisi-kondisi derajat 1, cukup dengan modifikasi gaya hidup, pasien akan mengendalikan tekanan darahnya sendiri. Ya. Sedangkan target kita tentunya adalah 140/90. Untuk yang di bawah 65 mungkin bisa sampai 130/80, atau bahkan kalau dia bisa ditoleransi bisa sampai 120/70. Sedangkan untuk orang yang sudah lebih tua, itu tetap kita berupaya berpatokan ya kurang dari 140/90 untuk menghindari kemungkinan terjadinya hipotensi atau hipotensi ortostatik. Dan ini harus kita capai dalam waktu 3 bulan. Ini adalah target dengan beberapa komorbid yang lain, penyakit penyerta, diabetes, CKD, CID, dan stroke. Semuanya kira-kira berkitar antara 130/80. Ya. Sekarang pengobatan hipertensi. Yang dianjurkan adalah menggunakan terapi obat kombinasi pada sebagian besar pasien untuk mencapai tekanan darah sesuai target. Dan yang kita anjurkan adalah single pill combination. Jadi terapi kombinasi yang sudah satu obat. Karena apa? Karena ini dapat meningkatkan kepatuhan. Sayangnya sampai sekarang belum ada satu obat pun yang masuk dalam formularium nasional sehingga kita belum bisa meresepkannya. 5 golongan obat yang kita ketahui, yang utama adalah ACE, ARB, beta blocker, calcium channel blocker, dan diuretik. Ini data-data yang kita ketahui semua, ya, bagaimana ACE inhibitor. Yang harus kita perhatikan, kita harus melihat apakah obat-obat tersebut short acting atau long acting. Kadang-kadang kita tidak sadar kita memberikan captopril yang short acting dengan 1 kali sehari, atau pasiennya mengatur dirinya sendiri untuk memakan 1 kali sehari. Ini yang jadi ACE, ARB, calcium channel blocker, dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Kemudian kita juga memiliki obat lini kedua, diuretik, ya, diuretik loop, diuretik hemakalium, kemudian beta blocker kardioselektif. Lalu ada obat-obat yang lain juga yang kita berikan biasanya pada pasien-pasien yang hipertensi resisten, yaitu alpha 1 blocker, central alpha 1 agonis, dan direct vasodilator yang relatif sudah sangat jarang kita berikan. Gitu. Nah, terapi kombinasi yang disarankan tentu pada umumnya hampir semua obat bisa dikombinasikan. Hanya ada beberapa pilihan utama. Yang kalau kita lihat di sini, yang pilihan utama yang garisnya hijau yaitu ACE, kemudian thiazide, lalu calcium channel blocker, dan ARB. Ya. Kemudian yang ada fixed dose combination-nya adalah yang kuning. Ini kombinasi-kombinasi, walaupun sebagian tidak ada di negeri kita. Kemudian yang tidak direkomendasikan adalah ACE dan angiotensin II blockers. Jadi ARB itu tidak direkomendasikan. Kemudian juga yang harus kita ingat, kita tidak direkomendasikan atau tidak dianjurkan untuk mengkombinasikan dua obat dalam satu golongan. Jadi misalnya kita kombinasi antara captopril dan lisinopril, misalnya itu tidak dianjurkan. Bagaimana strategi penelaksanaan pasien-pasien tanpa komplikasi? Yaitu ini saya langsung ke sini ke algoritmanya. Ya. Pada saat terapi inisial kita harus memberikan langsung kombinasi 2 obat, ACE, ARB dengan calcium channel blocker atau diuretik. Kecuali pada pasien-pasien dengan risiko rendah dan derajat 1. Ini boleh kita berikan 1 obat, dan satu lagi adalah orang-orang yang frail, yang ringkih, yang kira-kira tidak mampu diberikan obat yang lebih baik, gitu. Kemudian kalau dia tidak terkontrol, dapat kita berikan 3 obat, ACE, ARB plus calcium channel blocker dan diuretik. Kemudian kalau dia terjadi hipertensi resisten, dapat kita tambahkan spironolakton, ya. Nah, kemudian beta blocker itu dapat diberikan pada langkah apapun dengan indikasi-indikasi tertentu seperti gagal jantung, angina, pasca miokard infark, dan atrasi fibrosis. Sedangkan pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik, ya, yang terjadi adalah peningkatan tekanan intraglomerulus. Jadi kita harus memberikan obat-obatan yang harus cocok untuk itu.
yaitu dengan memberikan ACE atau ARB plus kalsium channel blocker. Ini hampir sama dengan pasien-pasien yang umum, namun diuretik yang pilihan kita adalah pasien-pasien loop diuretik, gitu ya. Jadi loop diuretik, kemudian bisa ditambah double 3. Kalau hipertensi resisten, kita harus pikir spironolakton, tapi yang harus hati-hati pada kondisi ini jangan sampai terjadi peningkatan kreatinin dan juga harus hati-hati jangan sampai terjadi hiperkalemia, apalagi kalau kita sudah menambahkan spironolakton, ya. Sedangkan untuk penyakit jantung koroner yang kita ketahui bahwa terjadi sumbatan dari arteri koronaria, maka kita harus memberikan terapi dengan ACE ARB plus beta blocker. Jadi beta blocker atau kalsium channel blocker. Jadi semuanya beta blocker boleh, kalsium channel blocker boleh, dan diuretik boleh juga, ya. Jadi itu kombinasi ketiga obat ini. Sedangkan pada hipertensi resisten kita berikan spironolakton, gitu ya. Jadi ini kondisi yang harus kita berikan. Demikian juga untuk pasien-pasien gagal jantung dengan ejeksi fraksi yang lebih menurun, itu kita ketahui karena lemahnya otot-otot jantung, maka kita harus memberikan obat-obat sesuai dengan kondisinya. Kalau hipertensi tidak dibutuhkan obat, maka pengobatan diberikan sesuai dengan panduan gagal jantung. Itu yang kita berikan, dan jangan lupa kita dapat memberikan juga ini beta blocker, MRA juga dapat kita berikan baik yang non steroid maupun yang steroid. Jadi kalau dalam tabel ini kita lihat bahwa untuk gagal jantung hampir semua obat itu boleh diberikan. Kalsium channel blocker bukan pilihan utama, postmyokard, beta blocker, ACE dan aldosteron, dan coronary risiko juga hampir semuanya kecuali ARB ini tidak dianjurkan. Diabetes hampir semuanya kecuali spironolakton. Pada penyakit ginjal kronik indikasi utamanya adalah ACE dan ARB. Yang juga harus diperhatikan tentunya adalah kontraindikasi. Jadi kontraindikasi masing-masing obat supaya kita tidak memberikan obat pada kondisi-kondisi seperti ini, seperti diuretik thiazid itu pada GOUT, kemudian sindroma metabolik, kemudian beta blocker tentunya pada pasien asma, pada pasien AV block dan bradikardi, kemudian kalsium channel blocker dihidropiridin ini pada tachyarrhythmia, kalsium channel blocker non dihidropiridin hampir sama dengan beta blocker. ACE inhibitor ini perhatian kita jangan memberikan pada kehamilan dan angioedem, sedangkan ARB juga demikian. Pada pasien-pasien hiperkalemi kita harus hati-hati memberikan ini, ya. Kalau perlu kita stop dulu sehingga kita bisa terhindar dari kontraindikasi yang dianjurkan. Sedangkan efek sampingnya ya ini juga batuk, hiperkalemi ini yang ditakutkan untuk ACE, angiotensin receptor blocker, hiperkalemi, dihidropiridin edem, pedis, kadang-kadang kakinya juga edema, kemudian konstipasi, dan yang lain-lain. Jadi ini dapat kita lihat. Beta blocker yang harus kita hindari adalah bronkospasme. Sedikit mengenai hipertensi resisten, itu hati-hati adanya resisten palsu dan hipertensi sekunder yang kemungkinan menyebabkan hipertensi resisten. Kenapa disebut hipertensi resisten palsu adalah masalah kepatuhan. Kadang-kadang dia tidak patuh modifikasi gaya hidup, tidak patuh untuk memakan obat, kita sudah mencap pasien tersebut adalah hipertensi resisten. Jadi itu harus diperbaiki dulu, baru kita berikan obat-obatan seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kepatuhan itu sangat penting, ya, karena obat apapun yang paling baik kita berikan kalau dia tidak patuh makan obat, tidak patuh untuk modifikasi gaya hidup, tidak akan mencapai kendali tekanan darah yang baik. Ini adalah upaya-upaya kita untuk meningkatkan kepatuhan, mengurangi polifarmasi dengan single pill combination, dosis sekali sehari lebih disarankan, menghubungkan perilaku kepatuhan dengan kebiasaan sehari-hari, memberikan umpan balik kepatuhan kepada pasien, monitor tekanan darah di rumah, pengingat kemasan obat, konseling berbasis pemberdayaan, alat bantu kepatuhan elektronik seperti ponsel, layanan pesan singkat, pendekatan tim perawatan yang multidisiplin, mulai farmasi, perawat, mungkin tenaga sosial, dan yang lain-lain. Ini adalah alat bantu smart Bluetooth pill dispenser yang dapat mengingatkan kepatuhan langsung ke handphone pasien tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana kiat efektif pengobatan hipertensi, kepatuhan minum obat yang pertama, kemudian yang kedua, semua modifikasi gaya hidup harus dapat dilakukan, dan yang terakhir adalah pantau tekanan darah di rumah. Dan kapan pasien harus dirujuk?
yaitu kalau pasien tidak terkontrol, kemudian hipertensi dengan komplikasi dan gejala darurat, suspek atau diagnosis penyakit sekunder hipertensi, pasien dengan penyakit penyerta, hipertensi pada kehamilan, dan pasien-pasien yang muda dengan hipertensi yang berat yang kemungkinan disebabkan oleh hipertensi sekunder. Sebagai take home message yang dapat saya sampaikan adalah yang kita sadari bersama, 1 dari 3 orang Indonesia masih mengalami hipertensi, jadi masih menjadi masalah global. Kemudian peningkatan tekanan darah sedikit saja itu akan meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Dan tata laksana hipertensi harus dimulai sedini mungkin, dan dokter sebagai motor pelayanan pada FKTP memegang peranan penting dalam usaha menurunkan angka morbiditas, mortalitas melalui tata laksana yang tepat sesuai tingkat risikonya. Ini adalah tema, sekali lagi, ukur tekanan darah Anda secara akurat, kontrol, dan maka hidup kita akan lebih lama. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Zul atas paparannya yang begitu lengkap dan sangat jelas kepada dua pembicara kita yang sangat pakar di bidang hipertensi. Ini ada beberapa pertanyaan, Dok. Pertanyaan yang masuk ini cukup banyak. Kita akan memulai untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu ya, Dok. Baik, Saya baik. akan membacakan satu persatu ya, Dok. Boleh, Jadi boleh. ini ada pertanyaan dari Dokter Ulfa Juwana. Apa, Dok, dampak dari pasien penderita preeklamsi ataupun eklamsia berat? Ya, apakah akan berpengaruh kepada janin dan organ janin yang ada di dalam kandungannya, Dok? Mohon mungkin Dokter Arteria bisa menjawab, Dok. Nggih. Eh, terima kasih sudah terdengar ya suara saya, Dokter Titis ya. Sudah. Oke. Ya, Terdengar jelas, Dokter. ya ini soalnya kok di layar ada unmute apa. Ya tentu saja sangat berpengaruh ya untuk janin ya. Maka pasien-pasien yang preeklamsi atau preeklamsi berat sering harus dilakukan terminasi, yaitu tapi biasanya dengan diskusi panjang ya, melakukan terminasi supaya ibu dan janinnya selamat. Ya kalau ibu jelas ya mungkin akibat hipertensi tersebut ya pengaruhnya tentu saja banyak. Kemudian pada janin tentu saja ya oleh karena tekanan darah tinggi, tekanan darah yang tinggi, kemudian jadi ke apa? Ke plasenta ya, jadi ke blood flow ke ureteroplasentanya itu menjadi juga terganggu. Sehingga morbiditas dan mortalitas janin ini sangat tinggi pada pasien-pasien PE atau PE berat. Juga mungkin morbiditasnya bisa berupa IUGR, jadi growth restriction, jadi berat badan bayi juga tidak baik ya, restriksi. Kemudian kalau gangguan hematologi juga bisa terjadi mungkin trombositopeni ya, eh, hipoksia dan sebagainya. Jadi berat ya. Jadi untuk ibu juga berat, untuk janin juga berat. Sehingga pada kondisi-kondisi tertentu juga diputuskan apakah harus dilakukan terminasi atau tidak. Karena determinasi itu juga menunggu waktu yang kira-kira bayi bisa hidup ya. Biasanya kalau di tempat kami itu sekitar 32 minggu itu mungkin bayi bisa artinya bisa ditolong. Kalau dilahirkan nantinya bisa masih bisa diselamatkan ya. Tapi pada kondisi tertentu yang menunjukkan ibu juga sudah tidak baik, kita mungkin tidak lagi melihat janinnya sehingga mungkin harus dilakukan terminasi. Demikian, Dokter Titis. Demikian, Baik, Dokter. jadi Terima kasih. Ya. diperlukan koordinasi ya, Dok, kerjasama yang baik antara dokter penyakit dalamnya dan juga dengan dokter kandungannya ya, Dok, ya, dalam tata laksana Anak hipertensi juga pada mungkin ya. kehamilan ya, Dok. Ya. Baik, terima kasih Dokter Taria. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih untuk Dokter Zul. Dokter Zul, ada yang bertanya, mengapa sih kejadian hipertensi sekarang cenderung meningkat pada usia dewasa muda? Menurut pendapat Dokter Zul, apa saja etiologi yang paling sering bikin hipertensi itu terjadi pada usia muda, Dok? Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang kita tanyakan bersama, begitu ya. Karena banyak sekali sekarang pasien-pasien usia muda yang mulai tekanan darahnya naik. Yang jelas, kalau memang dia masih sangat muda, misalnya masih di bawah 30 tahun, kita harus mencoba mencari kemungkinan hipertensi sekunder. Jadi apakah ada gangguan-gangguan hipertensi sekunder, baik itu berupa kelainan. Terputus, Dokter Zul. Halo, ya. Apakah suara saya kedengaran? Untuk sebentar, Dok. Oh iya, jadi jadi kita upaya mencari apa yang kita takutkan adalah hipertensi sekunder seperti yang disampaikan oleh Dokter Artaria tadi, ya.
Kalau memang kita tidak menemukan, kita mencoba mencari pola hidup pasien tersebut. Ya, tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar dengan pola hidup kita sekarang ini, kemungkinan pasien-pasien untuk mengalami hipertensi pada usia yang lebih muda itu akan sangat sering terjadi. Belum lagi masalah stres, ya. Anak-anak muda kita sekarang tanpa kita sadari ya stresnya cukup tinggi, ya. Kadang-kadang dia diam di kamar sendiri, atau stres sendiri karena semuanya terhubung ke dunia luar dengan gadgetnya masing-masing, ya. Jadi dia selalu sendiri. Jadi yang saya sarankan kalau ini kita temukan pasien hipertensi pada usia muda, yang pertama kita harus berupaya untuk mencari hipertensi sekunder. Kalau perempuan biasanya pil apa namanya kontrasepsi misalnya itu juga mendukung. Kalau laki-laki ya mungkin ada terjadi gangguan-gangguan di pembuluh darah atau hormonal, ya. Kalau itu tidak kita temukan ya kita harus memperbaiki gaya hidup, ya. Jadi gaya hidupnya, pola makannya, obesitasnya tentu. Kemudian konsumsi garamnya juga harus kita perbaiki sehingga kita bisa eh, menurunkan tekanan darahnya. Banyak dengan hanya modifikasi gaya hidup saja, anak-anak muda kita terkontrol tekanan darahnya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Zul. Jadi penting sekali ya dok untuk anak-anak muda nih jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah ya dok. Karena Boleh. seringkali tekanan darah itu juga tinggi pada usia muda. Jadi nggak cuma milik orang tua ya dok ya. Ya, betul, betul. Apalagi kalau Baik, memang ada riwayat keluarga yang hipertensi. oke baik. Jadi mungkin dihimbau juga untuk pasien-pasien kita untuk rutin melakukan pemeriksaan darah sesuai tadi yang sudah dibicarakan juga oleh Dokter Artaria dan Dokter Zul ya dok. Ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan juga nih, Dok. Ini terkait dengan white coat hypertension yang tadi dibicarakan oleh Dokter Artari ya, Dok. Jadi ada yang bertanya, bagaimana penanganan awal untuk pasien-pasien dengan white coat hypertension, Dok? Apakah pasien itu akan langsung kita berikan obat antihipertensi dan bagaimana supaya tensi itu tetap stabil pada pasien tersebut, Dok? Silakan, Dokter Artaria. Oke, terima kasih Dokter Titis. Terima kasih dokter. Siapa yang menanyakan? Jadi white coat hypertension. Jadi setiap ada apa ya tekanan darah yang berubah atau ya kalau di rumah mungkin baik-baik saja, tapi begitu ke klinik menjadi tinggi gitu ya. Itu tetap ada risiko ya. Jadi risiko ke arah kardiovaskuler juga tetap ada. Makanya kalau untuk itu kita harus artinya bertanya kepada pasien tersebut ya. Kenapa mesti tinggi misalnya, kenapa jadi mesti ditanyakan ya. Jadi artinya faktor stres itu yang harus dikelola ya isinya. Kan ada penyebabnya pasti yang mungkin stres ketemu dokter nanti dokternya ngapain ya? Aku nanti diapakan, diapakan. Jadi pengelolaan stres tersebut yang penting kalau itu ya. Jadi artinya mungkin tidak dulu dengan pengobatan karena kalau di rumah kan dia tekanan darahnya baik ya. Jadi pengelolaan stresnya itu jadi artinya pasien ditanya mungkin apa ya yang santai aja. Jadi artinya nanti kan dokter nggak ngapa-ngapain juga kan begitu. Kan di rumah juga baik misalnya gitu ya. Artinya tetap selalu diperiksakan, kemudian pengelolaan stresnya dan dipastikan tekanan darah di rumahnya memang misalnya masuk tidak masuk dalam kategori hipertensi ya. Jadi harus kita pastikan. Kemudian mungkin ya lifestyle modification ya tetap kita perhatikan itu. Kemudian pengelolaan stres kalau itu memang hanya penyebabnya itu saja. Jadi kita tidak langsung berikan pengobatan, tetapi tentu variability itu menyebabkan juga prognosis ke arah kardiovaskuler. Demikian Dokter Titis. Baik dok, jadi tidak perlu buru-buru dikasih obat, jadi bisa dilakukan evaluasi yang lebih mendalam ya dok ya mengenai white coat hypertension tersebut ya dok. Ya. Baik, nah ini ada pertanyaan juga nih dok buat dokter Zul dok. Jadi ada yang bertanya dok, bagaimana mengukur tensi pada pasien yang obesitas? Mengingat seringkali ukuran mansetnya itu tidak bisa digunakan pada pergelangan lengan atas. Apakah boleh digunakan pada pergelangan tangan atau seringkali kadang-kadang diperiksa juga ya dok, diukurnya di kaki gitu ya dok. Kira-kira boleh nggak tuh dok? Baik, terima kasih. Jadi seharusnya kita tidak membedakan pasien-pasien kita apakah obesitas atau tidak. Idealnya memang pabrikan juga harus begitu. Jadi jangan harusnya kalau seperti yang dikatakan Dokter Artaria tadi ya tetap harus manset yang ideal gitu, yang bisa di lengan kanan atau di kaki. Tetapi kalau memang tidak ada, apapun harus kita lakukan untuk melihat kira-kira mana yang
dapat kita nilai begitu ya. Biasanya kita lakukan di tungkai, di tungkai. Bahkan sekarang saya tidak tahu bagaimana akurasinya. Sekarang sudah mulai banyak tensimeter itu yang dilakukan di pergelangan tangan. Nah, itu kalau kita lihat kemarin ada pamerannya itu hampir sama akurasinya dengan di yang kita lakukan selama ini. Nah, tapi tetap harus kita lihat yang standarnya adalah tetap di lengan atas gitu ya. Jadi berbagai upaya tetap kita lakukan. Kadang-kadang mungkin kalau kita di klinik itu ya bahkan kita kita sambung pakai apapun gitu ya, tetapi kita sadar bahwa itu memang tidak akurat. Tapi itulah kondisi kita. Idealnya memang rumah sakit atau klinik kita harus menyediakan mindset yang diperuntukkan untuk pasien-pasien kita yang obes begitu ya. Yang apa namanya bukan obes saja itu apa namanya itu. Yang obes tingkat tinggi itu ya. Nah, itu baik. Saya kira itu yang saya sarankan. Kalau tidak ada ya apapun harus kita lakukan. Termasuk di lengan bawah, di pergelangan tangan ataupun di tungkai bawah. Saya kira itu. Mungkin Dokter Arteria punya komen dia. Iya, mungkin Dokter Artaria bisa menambahkan, Dok. Iya, terima kasih Dr. Zul, Dr. Titis. Ya, hampir sama ya dengan Dr. Zul. Yang kalau kita mengatakan akurat, ya akurasinya ya harus dia di lengan atas ya, yang karena dia harus sejajar dengan tinggi dari jantung ya. Kalau dia obes memang mansetnya nggak cukup ya, memang harus ya sebetulnya disediakan manset yang cukup untuk orang-orang yang obes. Ya, tapi kalau tidak bisa ya bagaimanapun kan harus tetap tetap dikelola ya, harus diukur ya dan sebagainya. Ya memang kalau dulu itu sering ditambahi dengan tali gitu ya, ditali sampai kadang-kadang talinya lepas jadi ya, ya itu tetapi ya aku namanya akurasi ya tetap akurasi ya. Asal kita tahu bahwa nilai akurasi dengan cara mengukurnya adalah di situ. Jadi setinggi jantung itu nilai akurasi. Demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Artaria, Dokter Zul. Dok, ini ada pertanyaan menarik lagi, Dok. Kapan sih waktu yang tepat kita merekomendasikan home blood pressure monitoring? Karena seringkali kadang pasien kan ngukurnya bisa setiap jam tuh ya, Dok ya, karena mungkin cemas atau mungkin panik, jadi dia mengukur tensi di rumah itu sejam sekali gitu. Sebenarnya dok, bagaimana sih waktu yang tepat untuk melakukan home blood pressure monitoring dan berapa lama sebaiknya home blood pressure monitoring itu dilakukan? Monggo Eh, dokter Artaria. saya ya. Ya, terima kasih Dokter Titis, terima kasih sudah ditanyakan ini karena ini sangat penting ya. Nanti untuk kita ke pasien ya, kita mesti bicara apa kan begitu. Jadi ada tata caranya ya. Jadi home blood pressure monitoring itu tidak sesuka-suka pasien. Oh iya silakan periksa saja. Iya tidak. Jadi di situ ditentukan 2 kali ya. Jadi pagi dan malam ya. Kalau pagi ya bangun tidur belum melakukan aktivitas, tetapi sudah sudah pipis ya, sudah buang air kecil ya. Soalnya pada standar pengukuran kan kita juga harus buang air kecil dulu sebelumnya. Tidak boleh menahan kencing ya. Jadi pagi bangun tidur sebelum melakukan aktivitas ya belum makan belum apa tapi kita sudah buang air kecil itu kita lakukan pemeriksaan tekanan darahnya ya mesti 2 kali pengukuran ya pengukuran yang akurat kita tetap ambil lebih dari 1 kali ya 1, 2 nanti di rata-rata. Kemudian sama malam hari ya malam hari diukur eh, pada waktu sebelum tidur ya pada waktu kita sudah rebah-rebahan santai gitu ya diambil lagi. Kapan? Berapa hari? Ya minimal 3 hari. Di situ dikatakan minimal 3 hari, tetapi dianjurkan adalah 7 hari. Ya, jadi nanti dilakukan rata-rata untuk itu. Kalau memang ada pasien-pasien tertentu atau khusus yang tidak bisa kita jadikan pedoman, misalnya ya terpaksa mungkin harus ambulatory blood pressure yang harus memang diukur dari jam ke jam. Nanti bisa ditentukan jam berapa kita harus monitor. Demikian, Dokter Titis. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Jadi memang ada aturannya ya, Dok. Seminggu 2 kali, minimal 3 hari, tapi yang disarankan kalau bisa 7 hari ya, Dok ya. Baik. Nah, ini terkait dengan pengobatan nih, Dokter Zul. Ada yang bertanya, Dok. Ya, Apabila sudah menggunakan kombinasi ACE, ARB, CCB, diuretik, tetapi dengan dosis maksimal ya, Dok, tetapi tensi masih tinggi, pilihan obat apa lagi yang bisa digunakan. Dan apabila pasien tersebut menggunakan 2 atau 3 macam obat, bagaimana cara penggunaannya? Apakah semuanya dikasih bersamaan di waktu pagi hari atau boleh dibagi-bagi gitu dok, pagi, siang, malam gitu dok. Monggo dok. baik, terima kasih. Jadi tentunya kalau kita menentukan obat hipertensi, tadi sudah ada panduan apakah dia hipertensi tanpa
komplikasi atau hipertensi dengan penyakit penyerta. Begitu itu patokan kita yang pertama. Kalau memang dia hipertensi tanpa komplikasi, urutannya adalah seperti yang tadi, calcium channel blocker, ARB, ARB dengan calcium channel blocker, atau dengan diuretik, kemudian bisa kombinasi 3 obat itu. Ya. Kalau memang 3 obat itu dengan dosis yang optimal, yang maksimal sudah kita lakukan, maka dia akan masuk kepada hipertensi resisten. Ya. Kalau kita lihat hipertensi resisten, yang harus kita perhatikan apakah memang obatnya dimakan sesuai dengan aturan atau tidak untuk menghindari resisten palsunya tadi. Apakah modifikasi gaya hidup sudah dilakukan atau tidak? Itu harus kita lihat. Kita kadang-kadang hanya ingin menambah obat tanpa melihat modifikasi gaya hidup, itu tidak akan tercapai. Nah, setelah itu dapat kita tambahkan, kalau kita lihat panduan hipertensi resisten, kita bisa menambahkan spironolakton atau menambahkan obat-obat anti hipertensi yang lain seperti beta blocker, kemudian obat-obat yang lain sampai dia tercapai. Namun menurut guideline yang kita harapkan kalau memang dia di FKTP atau di PPK1 atau di puskesmas, untuk pasien-pasien yang hipertensi resisten dengan 3 obat itu dianjurkan untuk dirujuk kepada spesialis berikutnya. Itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai kapan sebaiknya obat diberikan. Kalau kita mengacu kepada faktor kepatuhan, semakin obat tersebut diberikan sekaligus, apalagi dengan fixed dose combination, maka kepatuhannya akan semakin baik. Jadi kalau pasien itu idealnya kita cari di mana tadi kan untuk kepatuhan dicari tempat yang dia sangat ingat. Misalnya pagi hari kita berikan pada pagi hari semua. Kalau perlu ketiga obatnya atau 2 obatnya kita berikan pagi hari semua. Kalau dia ingatnya pada waktu malam hari karena pagi dia sibuk ngurusin anak misalnya mau sekolah, pada malam hari semua. Yang penting adalah dia harus kita minta untuk memakan obat pada waktu yang hampir sama. Jangan seingatnya hari ini jam 7, besok jam 12, nanti malam gitu. Nanti akan kacau balau pengaturan tekanan darahnya. Itu prinsipnya seperti itu. Namun ada pasien-pasien kita, pasien-pasien hipertensi yang istilahnya non-dipping. Ideal malam hari kan tensinya akan turun gitu. Tapi ada pasien-pasien yang non-dipping, contohnya adalah pasien-pasien DM yang pada malam hari dia naik lagi tensinya. Jadi pagi hari sudah makan obat, siangnya bagus, nanti malam jam 10, jam 11 dia naik lagi. Pada kondisi itu, maka dianjurkan salah satu obatnya diberikan pada malam hari. Jadi memang betul-betul pengaturan obat pada pasien hipertensi ini, ya pertama kita mengikuti guideline, tetapi yang sangat penting juga adalah secara individual. Bagaimana mengatur pasien tersebut secara individual dan selalu sekali ini ditanyakan mau pagi atau pagi satu, sore satu, malam satu, tapi faktor kepatuhannya kadang-kadang yang harus kita jaga gitu. Saya kira mungkin itu Dr. Titis jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zul jawabannya jadi sudah terjawab dengan jelas ya dok. Jadi walaupun memang ada panduan guidelines, single pill combination, tapi tetap jangan lupa untuk dinilai individu per individu ya dok, tergantung dari komorbid dan juga kepatuhannya dalam minum obat ya dok. Ya, betul. Baik, dok ini ada pertanyaan lagi nih dok, untuk Dokter Atalia. Jadi berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mendiagnosis seseorang itu hipertensi apabila kita menjumpai tensi yang relatif tinggi ketika pasien tersebut datang ke klinik kita dok? Eh, Terima kasih Dokter Titis, terima kasih. Memang tidak ada yang harus pasti ya, tapi kita harus mengulang, tidak boleh satu kali. Yang jelas pada waktu yang akan datang, misal seminggu atau 2 minggu kita yang menentukan. Kalau yang bersangkutan dengan faktor risiko, artinya di keluarga juga ada hipertensi dan sebagainya, ya kita harus semakin mempercepat untuk penetapan diagnosis itu ya. Jadi mungkin seminggu lagi dan kita persiapkan momen yang baik. Jadi situasinya untuk penetapan itu juga harus baik. Jadi misalnya enggak dalam situasi yang kacau, mungkin poli yang rame banget, ya kita harus siapkan untuk pemeriksaan tekanan darah yang baik ya. Jadi mungkin tempatnya itu sepi atau tersendiri dan sebagainya. Kalau ya persisten, artinya tetap pada tensinya itu dia tetap tinggi. Kalau kita memang tidak yakin, ya boleh kita mau menambahkan lagi pemeriksaan sampai 3 kali diperbolehkan ya. Jadi secepat mungkin kita membuat persisten ya. Jadi memang ada ya tetap meningkat tensinya begitu. Ya tidak ada pedoman yang pasti harus berapa kali, yang jelas harus lebih dari 1 kali. Boleh 2, 3 kali kita menetapkan itu.
tekanan darah tinggi. Ya, yang jelas Iya, harus baik. dipersiapkan, ya persiapkan tempatnya, persiapkan pasiennya, ya tidak dalam kondisi yang aktivitas demikian. Terima kasih, Dr. Tis. Baik, terima kasih dokter. Dokter masih ada beberapa pertanyaan, tapi ini kayaknya mungkin nggak bakal keburu kita bacakan semua ya dok, tapi saya coba rangkum. Dok, ada yang bertanya dok, kenapa pengukuran tensi dengan menggunakan tensi digital umumnya relatif lebih tinggi dibandingkan tensi manual? Dan seringkali itu membingungkan gitu buat pasien ya sebenarnya saya hipertensi atau tidak. Jadi sebenarnya tensi apa yang digunakan sebagai acuan dan berapa perbedaan angka yang ditoleransi antara tensi digital dengan tensi manual dok? Mungkin dokter Artaria atau dokter Zulher bisa menjawab dok? Eh, saya mungkin ya, nanti Dokter Zulan Boleh. menambahkan. Eh, Dikatakan di guideline itu tidak ada, jadi manual boleh, mau digital boleh. Tadi kan syaratnya harus terkalibrasi, divalidasi dan kalibrasi. 6 sampai 12 bulan itu harus, pokoknya kalau kita punya di rumah ya jangan dibiarkan terus, tidak pernah dikalibrasi. Tidak hanya yang ada di klinik atau di rumah sakit yang dikalibrasi. Jadi yang di rumah juga ya. Jadi kalau itu tidak dikalibrasi ya mungkin ada perbedaan yang jauh ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian tentu saja persiapan juga harus baik. Ya, persiapan pengukuran tadi harus baik ya. Kalau memang dia harus duduk, sandar, terus kaki diletakkan di lantai, ya harus sama perlakuannya. Pada waktu di poli juga begitu, di rumah juga begitu ya. Jadi boleh sama-sama digital boleh, asal semua dengan mindset di lengan ya. Jadi bukan hanya sensor misalnya gitu, enggak. Jadi semua di lengan. Itu semua boleh dilakukan ya. Walaupun yang merkuri juga boleh dilakukan, tetapi pada kalau ada larangan di negara tertentu atau di tempat tertentu karena dia ada zat-zat yang toksik ya, ya mungkin itu tidak boleh. Tapi sebetulnya pengukuran manual itu juga boleh. Ya, makanya harus kalibrasi itu yang penting. Ya, sudah dikalibrasi atau belum? Demikian, Ya, Dokter. mungkin dokter Zulher ada yang mau ditambahkan dok? Eh, saya kira sedikit saja yang harus kita perhatikan bahwa yang digital itu lebih sensitif. Jadi kadang-kadang kita menggunakan tensi digital, tapi tidak mematuhi aturan yang ditentukan oleh tadi guideline tadi yang dikatakan oleh Dr. Artaria tadi. Kadang-kadang kita lebih santai, lebih teriak-teriak ngobrol sambil nelpon begitu ya. Kondisi itulah yang menyebabkan digital itu menjadi lebih sensitif karena dia kan kalau kita yang manual itu kan melalui kuping kan, melalui kuping betul-betul sudah terjadi ini tidak apapun yang dia tangkap, gerakan kita sedikit saja dia akan tangkap gitu. Jadi saran saya kalau kita menggunakan eh, tensimeter digital di samping kalibrasi tadi ya caranya yang harus harus betul-betul kita perhatikan. Itu saja tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Zulhel, Dokter Ataria. Sepertinya walaupun Q&A-nya masih banyak dok, tapi karena waktunya sudah sangat terbatas dan diskusi ini sangat seru sekali ya dok, ya Ya. banyak sekali peminat yang bertanya gitu ya. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa kembali ditanyakan. Jadi saya coba melakukan rangkuman terlebih dahulu untuk diskusi kita pada hari ini ya dok ya. Jadi menurut pendapat Dokter Ataria dan Dokter Zulher, berdasarkan diskusi kita hari ini, hipertensi itu disebut sebagai silent killer karena umumnya pasien tidak ada keluhan dan tidak ada gejala yang khas ya. Akurasi pengukuran tekanan darah menjadi salah satu faktor kunci di dalam diagnosis dan tata laksana hipertensi. Dan hipertensi sendiri meningkatkan resiko kejadian morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler, sehingga tata laksana hipertensi yang tepat harus dimulai sedini mungkin. Itu adalah rangkaian acara webinar kita pada hari ini, Dok. Terima kasih kepada dua pembicara, Dr. Zulaya Ari, Dr. Artaria, atas paparan yang luar biasa. Saya moderator, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa pada webinar Pernefri berikutnya. Dan sebagai informasi kepada seluruh peserta, ini banyak sekali ditanyakan tadi di kolom Q&A, apakah saya terverifikasi atau tidak. Jadi untuk verifikasi acara ini akan dilakukan besok, ya sesuai dengan yang tadi sudah saya umumkan, 500 peserta pertama Zoom pada hari ini akan masuk dalam proses verifikasi. Dan hari ini luar biasa partisipan kita mencapai 470 orang ya dok ya. Jadi mudah-mudahan semua yang ikut pada hari ini mendapatkan manfaat dari materi kita hari ini dan juga akan diverifikasi untuk mendapatkan SKP Kemenkes. Dan sekali lagi jangan lupa untuk melakukan registrasi ya di
pelataran sehat ya yang akan dimulai pada tanggal 22 Juni sampai 24 Juni sampai pukul 23.59 untuk mendapatkan SKP dari Kemenkes. Baiklah, demikianlah akhir dari webinar kita pada hari ini, Dr. Zuhair, Dr. Artaria. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada webinar-webinar Pernefri berikutnya. Saya mohon pamit, Dok. Ini mungkin kita bisa foto bersama dulu Ya, dulu baik. ya, bagaimana nih pihak panitia? Ferdi yang foto, Dok. Oke, baik ya. Jadi mohon kepada seluruh peserta boleh untuk membuka videonya ya, biar kita bisa mengabadikan untuk dokumentasi kita bersama. Ya, siap, Dok. 1, 2, 3. Mungkin di beberapa kali itu ya, Dr. Pak Ferdi ya. Sudah ya, Dok. Oke, baik. Terima kasih banyak.